Selamat siang rekan-rekan. Khususnya rekan-rekan yang tergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami akan memberikan pendapat hukum atau legal opinion terkait dengan video yang akan kami tayangkan sehubungan dengan dilaksanakannya penandatanganan PKS atau Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Ombudsman Republik Indonesia. Adapun Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak dan Ombudsman RI diwakili oleh Ketua Ombudsman RI. Dalam hal ini, perjanjian kerjasama ini dilaksanakan tentunya sehubungan dengan adanya kasus yang menurut kami merupakan cikal bakal dilaksanakannya PKS ini. Untuk mengetahui perkara apa atau kasus apa yang melatar belakangi munculnya PKS ini, tentu kami akan tampilkan videonya dan kami akan memberikan video reaction terhadap kejadian itu. Kita ikuti video berikut ini. Selanjutnya sambutan oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia kepada Bapak YK Hendra Fatika. Disilakan untuk menuju podium. Rekan-rekan, sambutan yang berikutnya disampaikan oleh Bapak YK Hendra Fatika selaku anggota Ombudsman atau pengampu keasistenan 3 yang membidangi perpajakan. Jadi semua perkara kasus pajak yang dilaporkan atau diadukan masyarakat sehubungan dengan dugaan maladministrasi tentu diampu oleh Pak YK Hendra Fatika. Oleh karena itu, beliau akan memberikan kata sambutan sebagai berikut. Kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Surya Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang saya hormati, Pak Justinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis. Mas Polbek ya Mas ya? Baik, sama Mas Prastowo itu kalau di Twitter, waduh, ilmu semua, daging semua informasinya itu. Ya. Rekan-rekan, Pak YK baru saja menyampaikan bahwa hadir juga Pak Justinus Prastowo selaku staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis ya. Dan beliau ini sebenarnya garda terdepan daripada Kementerian Keuangan. Jadi kalau ada hal-hal yang viral, tentu beliaulah yang akan menanggapi atau memberikan tanggapan berkaitan dengan hal-hal yang heboh atau viral tersebut ya. Dan Pak YK sudah menyampaikan kepada Pak Justinus untuk follow back ya, baik itu mungkin Instagram atau mungkin juga Twitternya. Kami lanjutkan. Pokoknya kalau mau mengkritik Kementerian Keuangan harus mengalahkan Mas Justinus dulu. Kalau sudah kalah berarti sah itu berarti. Rekan-rekan, kami sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak YK. Karena memang tugas Pak Justinus itu kan membidangi komunikasi strategis dalam rangka memberikan perlindungan kepada Kementerian Keuangan. Jadi memang hal-hal yang mau dilaporkan itu tentunya harus mempunyai dasar yang kuat supaya kemudian Pak Justinus dapat menindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait. Kami lanjutkan. Pak Iwan Juniardi, staf ahli bidang peraturan penegakan hukum pajak, Pak Teguh, Bu Dewi, nah ini kolega dalam menjalankan tugas. Terima kasih Bapak-bapak dari Kanwil Pajak di DKI Jakarta ada 8 yang sudah hadir. Terus juga terima kasih juga kepada, saya akan menyapa kawan-kawan saya dari Keasistenan Utama 3, Pak Justus, Pak Kus, Ucut, dan kawan-kawan asisten pemeriksa lainnya. Rekan-rekan, Pak YK tadi sebagai anggota Ombudsman RI merangkap pengampu keasistenan utama 3 yang membawahi bidang perpajakan telah memberikan sambutan kepada perwakilan daripada Direktorat Jenderal Pajak, mulai dari Direktur Jenderal Pajak kepada jajarannya dan juga pihak-pihak yang mewakili Ombudsman RI, ya mulai dari Ketua Ombudsman RI sampai kepada pemeriksa keasistenan utama 3. Kami lanjutkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua
sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Senin 11 Desember 2023, di hadapan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Pak Muhammad Naji, kita semua dapat berkumpul di ruangan ini di hari Senin. Sengaja Pak Suryo saya buatkan hari Senin, Bapak kan sibuk. Kalau sudah hari Senin biasanya masih baru rehat kemarin capek, sudah Selasa sudah tancap gas lagi gitu kan. Nah, padahal hari Senin kami ini pleno Pak Suryo, ya rapat pleno. Jadi begitu kawan-kawan dari Biro HKO, terima kasih juga Biro HKO sudah memfasilitasi kerjasama ini. Konsultasi, kapan ini diadakan? Udah hari Senin, jangan hari Selasa, Rabu, Kamis. Pak Dirjen pasti susah. Terima kasih sudah hadir. Saya selaku pimpinan Ombudsman tentunya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah hadir di acara ini. Kehadiran Pak Dirjen beserta seluruh jajaran sangat membanggakan dan menambah keyakinan kami di Ombudsman Republik Indonesia. Jadi Ketua, kalau dengan Dirjen Pajak memang jangan aneh, selalu bawa rombongan. Waktu saya ke Lombok, saya itu kan di depan Pak Teguh sama Bu Dewi. Saya tuh nggak tahu, begitu masuk meninjau lokasi sirkuit Mandalika, kan itu ada mobil yang muter gitu ya. Begitu muter nggak sengaja saya nengok, loh banyak juga itu mobil yang di belakang itu. Ada 30 mobil tuh saya hitung tuh. Luar biasa semuanya. Dia wajib mendampingi, ditugaskan oleh Pak Dirjen. Rekan-rekan, ini merupakan bentuk pengakuan di mana merupakan suatu kebiasaan Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya ketika kemudian menghadiri suatu rapat atau mungkin event-event tertentu, biasanya yang bersangkutan itu membawa timnya yang sangat banyak. Apa yang ingin disampaikan kepada publik bisa beragam dan itu bisa dimaknai banyak hal, ya. Tapi yang disampaikan tadi oleh Pak YK membuktikan bahwa bukan baru sekali ini saja Direktur Jenderal Pajak itu turun gunung dengan tim yang tanda petik ya seperti batalion gitu ya. Namun ini ternyata sudah dibuktikan sebelumnya oleh Pak YK pada saat beliau melakukan kunjungan ke sirkuit Mandalika ya. Kami lanjutkan. Dan ini menambah semangat bagi kami bahwa ke depannya akan tercipta hubungan yang baik dalam rangka koordinasi pengawasan pelayanan publik di substansi perpajakan. Rekan-rekan, kami sudah sampaikan tadi bahwa dengan dilaksanakannya PKS ini tentu harapannya laporan atau pengaduan masyarakat itu tidak kemudian dihalangi atau kemudian diblok atau tidak ditindaklanjuti oleh karena sudah adanya kerjasama PKS ini. Tapi sebaliknya dengan adanya PKS ini tentunya seluruh pengaduan atau laporan itu dapat ditindaklanjuti lebih cepat lagi, diperiksa secara independen, akuntabel dan kredibel sehingga kemudian dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi dan kemudian hal ini dapat dijadikan perbaikan bagi Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya. Tentunya harapan masyarakat dengan adanya PKS ini bukan semakin mengendurkan masyarakat untuk membuat laporan atau pengaduan, tapi semakin membuka wawasan masyarakat khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan seluas-luasnya. Sehingga dengan demikian Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan perbaikan secara internal. Kami lanjutkan. Nih saya sebelum nanti di-spill sama Pak Justinus Prastowo dilihat-lihat. Saya ini backgroundnya apa? SP, tapi Mas tolong jangan salah baca itu. SP di situ bukan sarjana pertanian, tapi sarjana perpajakan Mas. Jadi saya itu mengampu 5 sektor. Ya ada sektor pajak. Nah, sebenarnya yang mengampu saya di sini bukan karena ahli pajak, karena saya background saya itu pertanian dan di situ ada pertanian dan pangan. Jadi pertanian pangan, pajak disatu rumunkan. Sektor keuangan, pengadaan barang dan jasa, terus juga ada perdagangan, perindustrian dan logistik. Rekan-rekan, Pak YK itu sebagai anggota Ombudsman RI juga merangkap sebagai pengampu keasistenan utama 3. Jadi beliau ini juga termasuk dalam pimpinan Ombudsman RI dan perpajakan termasuk di dalam bidang yang diampu. Dengan demikian, nantinya tentu Pak YK akan banyak berkoordinasi dengan Pak Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan dugaan maladministrasi. Kami lanjutkan. Jadi masuk di situ dan pajak salah satu di sana. Dan akhirnya saya harus belajar banyak tentang pajak ini. Bapak Ibu yang... Rekan-rekan,
Ini merupakan satu pengakuan yang luar biasa karena Pak YK tadi menyampaikan bahwa karena pajak berada di dalam bidang yang dia ampu, keasistenan utama 3, maka tentunya yang bersangkutan harus banyak belajar mengenai hukum pajak dan perpajakan. Dan ini merupakan signal positif sebagai tanda bahwa Ombudsman RI sudah meningkatkan kapasitasnya, ya. Setidak-tidaknya dimulai dari pimpinan Ombudsman RI atau dari pengampu keasistenan utama 3 Ombudsman RI. Sehingga ini kemudian sudah menjadi indikator positif dari apa yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak tadi, Pak Surya Utomo, untuk dilakukan Ombudsman RI sehubungan dengan peningkatan kapasitas tadi. Dan tentunya ini dapat diikuti oleh pemeriksa-pemeriksa lain di Ombudsman RI. Kami lanjutkan. Yang saya hormati, nah tadi kita sudah dengarkan sendiri sebetulnya tujuan dari PKS ini adalah sebetulnya untuk membangun sinergi dan membuat pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap Ditjen Pajak itu humanis. Rekan-rekan, Pak YK sudah menyampaikan bahwa PKS ini tujuannya adalah untuk membangun sinergi, ya, dalam rangka pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak sebagai pejabat yang diduga melanggar administrasi atau diduga melakukan maladministrasi, ya, berkaitan dengan laporan atau pengaduan masyarakat termasuk wajib pajak. Itu intisari daripada PKS. Kami lanjutkan. Kalau perlu bisa diselesaikan dalam tahap mediasi, selesaikan. Ya, jadi kami bisa lebih cepat karena saya juga pasti siapapun kalau yang namanya pemeriksaan, sesuatu yang harus dihindari. Apalagi Pak Dirjen, saya udah kebayang ini. Apalagi di akhir tahun tiba-tiba ada kewajiban baru, harus tambah target, pasti itu. Jadi memang saya harus akui bahwa Bapak adalah Dirjen paling kejam di Republik ini. Karena tugas Bapak memang luar biasa. Rekan-rekan, tadi Pak YK sudah menyampaikan bahwa tentunya dengan PKS ini diharapkan lebih memudahkan pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya. Sehubungan dengan itu, maka karena potensi banyaknya laporan atau pengaduan masyarakat itu, tentunya dengan PKS ini, segala sesuatu yang dilaporkan atau diadukan masyarakat itu sebisa mungkin tidak lanjut kepada pemeriksaan, tapi kemudian dapat dimediasi terlebih dahulu oleh Ombudsman. Sehingga Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya tidak banyak menghabiskan waktu untuk memenuhi permintaan data atau informasi dari Ombudsman atau tidak banyak menghabiskan waktu karena dipanggil bolak-balik oleh Ombudsman sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak YK tadi, dengan PKS ini sebisa mungkin semua laporan atau pengaduan itu diselesaikan dalam tahap mediasi dan tidak lanjut ke tahap pemeriksaan. Karena jika lanjut akan mengganggu kondite atau kinerja daripada Direktur Jenderal Pajak dalam mencapai target penerimaan. Apalagi Pak YK sebutkan pemeriksaan oleh Ombudsman itu dilakukan di akhir tahun, di mana target penerimaan pajak mungkin juga bisa ditambah, ya, oleh Menteri Keuangan. Sehingga itu sangat mengganggu sekali. Harapannya tentu dengan PKS ini semua laporan atau pengaduan dapat selesai di tahap mediasi. Kami lanjutkan. Beratnya. Oleh karena itu, karena tadi berbau hukum, jadi potensi maladministrasi di perpajakan itu bagaimanapun juga potensinya besar, nggak bisa kita bilang kecil juga, ya. Rekan-rekan, selama ini banyak wajib pajak dan praktisi pajak yang kurang mengetahui tupoksi, tugas pokok, dan fungsi Ombudsman, termasuk job description Ombudsman itu apa. Sehingga kemudian banyak sekali yang tidak mengadukan atau melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya kepada Ombudsman. Nah, dengan adanya PKS ini diharapkan rekan-rekan dapat mengetahui tupoksi atau job desk daripada Ombudsman RI, khususnya keasistenan utama 3 di bawah pengampuan Pak YK, sehingga dengan demikian rekan-rekan dapat membuat laporan atau pengaduan terhadap dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh oknum-oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak dan jajaran. Kami lanjutkan. Dan kalau kita lihat lagi di perdalam, di sisi mana potensi maladministrasi itu ada, maka kalau saya melihat dari data yang ada, yang paling banyak itu adalah dalam tahap proses pemeriksaan. Rekan-rekan,
Tadi Pak YK sudah menyampaikan bahwa berdasarkan data dan informasi yang dihimpun oleh Ombudsman RI, didapati bahwa dugaan maladministrasi itu paling banyak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya dalam tahap pemeriksaan. Meskipun banyak tahap-tahapan yang lain, tapi menurut beliau yang paling banyak itu tahap pemeriksaan. Dan di sini memang sangat rawan sekali, rawan dugaan maladministrasi, rawan dugaan tindak pidana korupsi, dan rawan dugaan pelanggaran hukum lainnya yang kemudian bisa melebar kemana-mana dan memberikan akses negatif kepada pihak terkait. Kami lanjutkan. Itu yang terlihat gitu ya. Karena kalau sudah mau banding, terus pengadilan, nah itu dah Ombudsman nggak bisa sentuh itu gitu kan, karena Bapak Dirjen Pajak sudah memiliki piranti yang cukup lengkap. Rekan-rekan, jadi sekali lagi tupoksi atau job desk daripada Ombudsman RI adalah mengawasi lembaga atau pejabat di lingkungan kementerian tertentu. Sehingga kalau kemudian rekan-rekan melaporkan Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya berkaitan dengan perilaku atau berkaitan dengan maladministrasi yang terjadi di pengadilan, tentu itu bukan domain daripada Ombudsman RI. Namun domain daripada Ombudsman RI adalah dugaan maladministrasi sebagai lembaga atau pejabat yang memberikan layanan publik di luar pengadilan, terutama dalam perkara pajak di luar pengadilan pajak. Jadi yang dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran maladministrasi tentunya dapat terjadi di KPB atau di Kanwil atau mungkin di kantor pusat dan kantor lain yang setara dengan eselon 4. Kami lanjutkan. Pertama, mungkin yang ingin saya sampaikan, karena di sini juga hadir dari Kanwil, mengapa proses pemeriksaan pajak ini merupakan layanan publik? Nah ini hal yang harus kita pahami bersama. Rekan-rekan, tentu kalau kita bicara hukum pajak, pemeriksaan pajak itu adalah layanan publik karena memang diatur dalam hukum publik, khususnya Undang-Undang KUP, pasal 31, ayat 1 dan ayat 2. Jadi kita bicara rumusan norma pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 itu berbicara atau mengatur mengenai pemeriksaan pajak. Dan oleh karenanya secara teknis pemeriksaan pajak itu ya yang diamanatkan oleh pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP diatur lebih teknis, lebih terperinci lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan. Khususnya PMK 17 tahun 2013, Jungto PMK 184 tahun 2015, Jungto PMK 18 tahun 2021. Kami lanjutkan. Setidak-tidaknya ada 4 hal yang menyebabkan proses pemeriksaan pajak itu adalah merupakan aktivitas pelayanan publik. Pertama, dilakukan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini, semua ASN di Ditjen Pajak yang bertugas dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi proses pemeriksaan pajak. Rekan-rekan, Pak YK menyampaikan 4 alasan kenapa pemeriksaan pajak disebut sebagai layanan publik. Pertama, dilakukan oleh tim pemeriksa pajak. Tidak semua orang dapat melakukan pemeriksaan pajak. Hanya tim pemeriksa pajak. Di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, pemeriksa pajak itu merupakan jabatan fungsional, bukan jabatan struktural. Jadi, tim pemeriksa pajak adalah pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan pajak dan oleh karenanya pemeriksaan pajak itu karena dilakukan oleh pejabat yang berwenang merupakan layanan publik. Kami lanjutkan. Yang kedua, alasan kedua, mengapa ini layanan publik? Karena semua kegiatan pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam menuntaskan kewajiban setiap warga negara dan penduduk Indonesia dalam membayar pajak untuk taat terhadap pajak. Ya, rekan-rekan, alasan yang kedua adalah kenapa pemeriksaan pajak disebut layanan publik, karena tentunya ini berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi tentu bersinggungan dengan hak dan kewajiban dan itu tidak bisa lepas daripada layanan publik. Namun layanan publik itu dibungkus dengan hukum publik. Dalam hal ini adalah hukum pajak. Oleh karena itu sudah sangat tepat apabila pemeriksaan pajak itu merupakan layanan publik dan sangat kental dengan adanya dugaan maladministrasi. Kami lanjutkan. Yang ketiga alasannya, karena semua proses pemeriksaan pajak merujuk pada aturan yang berlaku. Jadi kalau tidak merujuk pada aturan yang berlaku, berarti di situ ada maladministrasi.
Rekan-rekan, Pak YK menyampaikan bahwa kenapa pemeriksaan pajak disebut layanan publik karena pemeriksaan pajak itu dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku ya, khususnya hukum acara pemeriksaan pajak. Yang tadi kami sudah sampaikan diatur dalam Undang-Undang KUP pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, diatur dalam PMK 17, PMK 184 dan PMK 18 serta turunan lainnya yang diatur dalam Per Dirjen dan juga beberapa surat edaran yang berlaku sebagai ketentuan internal Direktorat Jenderal Pajak. Kami lanjutkan. Yang keempat, ya, dalam proses pemeriksaan pajak sekurang-kurangnya terdapat layanan jasa dan layanan administratif yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, gitu ya. Nah, Ya, jadi yang keempat alasannya adalah karena ada layanan jasa dan juga ada layanan administratif ya, sehingga ini menjadi layanan publik kepada wajib pajak. Layanan jasa dan administratif yang dimaksud ini adalah sama dengan yang disampaikan oleh Dirjen Pajak tadi Pak Surya Utomo ya, di mana layanan-layanan itu dapat diberikan di tingkat KPP yang paling banyak juga di tingkat Kanwil. Kami lanjutkan. Nah, jadi 4 hal itulah yang menyebabkan proses pemeriksaan pajak ini merupakan layanan publik. Dan karena di situ ada layanan publik, Ombudsman mengawasi layanan publik, maka potensi maladministrasi di pemeriksaan itu diakibatkan setidak-tidaknya oleh 2 faktor. Pertama, adanya potensi pemeriksaan pajak dengan menyalahgunakan wewenang. Pak YK juga menyampaikan, karena pemeriksaan pajak adalah layanan publik, maka ada 2 hal yang menyebabkan terjadinya potensi maladministrasi. Potensi maladministrasi yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang. Itu sebabnya tadi kami sampaikan bahwa pemeriksa pajak itu harus tunduk kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Namun dalam tataran empirik, banyak sekali tim pemeriksa itu yang melanggar hukum acara pemeriksaan pajak. Contoh, mereka mendalilkan, tim pemeriksa pajak mendalilkan bahwa penyampaian SPHP lebih dari 6 bulan itu tidak ada masalah, karena tidak ada sanksinya. Jadi boleh menyampaikan SPHP sesuka hati mereka, karena tidak ada sanksinya. Ada rumusan norma mengenai batas waktu penyampaian SPHP, tapi tidak ada rumusan norma mengenai sanksi kalau menyampaikan SPHP melewati jangka waktu 6 bulan. Karena tidak ada rumusan norma mengenai sanksi, maka menurut tim pemeriksa dapat menyampaikan SPHP tanpa batas waktu yang jelas. Nah, ini merupakan salah satu dugaan maladministrasi dan merupakan miskonsepsi daripada hukum pajak, karena kebanyakan pemeriksa pajak, bahkan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya menganggap bahwa PMK itu hanya merupakan ketentuan untuk mengukur kinerja. Jadi tidak mengatur mengenai sanksi. Karena tidak mengatur mengenai sanksi, maka boleh dilanggar. Nah, miskonsepsi yang lain mengenai pemahaman ini juga didukung oleh karena banyak wajib pajak yang kurang mengerti. Sesungguhnya yang harus dipahami adalah ketika sudah ada rumusan norma dalam MK yang mengatur penyampaian SPHP harus 6 bulan, maka pelanggaran itu merupakan dugaan pelanggaran maladministrasi. Dan kalau kemudian tim pemeriksa menanyakan di mana norma yang mengatur mengenai sanksinya, tentu norma itu dapat ditemukan bukan di dalam Undang-Undang KUP atau PMK, tapi dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya di pasal 52 ayat 1 huruf A, B, dan C yang menyatakan keputusan pejabat dianggap sah apabila diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian diterbitkan dengan prosedur yang benar, dan diterbitkan dengan substansi yang tepat. Dan apabila keputusan itu telah terbit namun ada cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi, maka keputusan itu harus dibatalkan sesuai dengan rumusan norma pasal 66 ayat 1 huruf A, B, dan C Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi sebenarnya rumusan normanya sudah jelas diatur di PMK, dan rumusan norma sanksinya juga sudah jelas diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Namun dalam tataran empirik, tim pemeriksa hanya mau tunduk kepada PMK saja, tapi tidak mau tunduk kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya pasal 66. Ini yang menurut kami juga merupakan dugaan maladministrasi. Kami lanjutkan. Menyalahi prosedur dan melanggar aturan terkait pemeriksaan pajak tentunya dilakukan oleh oknum pegawai pajak.
Rekan-rekan, apa yang disampaikan Pak YK tadi sudah kami jelaskan. Melanggar prosedur dan peraturan perundang-undangan itu diatur di dalam pasal 52 ayat 1 huruf B Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sehingga itu merupakan cacat prosedur dan harus dibatalkan sesuai amanat pasal 66 ayat 1 huruf B Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi sudah sangat jelas rumusan normanya ada di PMK, rumusan norma sanksinya juga sudah ada. Tinggal tim pemeriksa pajak mau atau tidak melaksanakan. Kalau kita bicara negara hukum, maka tim pemeriksa pajak demi hukum harus melaksanakan. Dan itu bukan pilihan, tapi merupakan kewajiban. Kami lanjutkan. Yang kedua, adanya potensi kerugian material maupun imaterial yang dialami oleh wajib pajak akibat proses pemeriksaan pajak yang tidak sesuai dengan prosedur dan jauh dari keadilan. Nah, jadi Ya, rekan-rekan, tentu ini sangat menjadi benar ya. Kalau kemudian pemeriksaan pajaknya tidak sesuai dengan prosedur, artinya tidak due process of law. Atau sebaliknya, menjadi undue process of law, maka akan menimbulkan kerugian. Kerugiannya apa? Bisa kerugian material, bisa kerugian juga imaterial. Kerugian materialnya di mana? Nilai pajaknya menjadi sangat besar. Kerugian imaterialnya di mana? Banyak sekali. Misalnya waktu yang terbuang habis, energi, dan juga efisiensi daripada perusahaan akan menjadi terdegradasi. Kami lanjutkan. tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bagaimana memberikan rasa keadilan ini penting, dan dua hal inilah yang mengakibatkan adanya potensi pajak. Rekan-rekan, Pak YK juga ingin menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan sesuai prosedur adalah pemeriksaan yang berkeadilan. Jadi pemeriksaan itu bukan hanya sekedar dilakukan menurut hukum positif yang berlaku, tapi juga dilakukan berdasarkan keadilan. Nah, kalau kita bicara keadilan, tentunya tim pemeriksa pajak itu harus mengesampingkan target penerimaan pajak. Karena kalau mindsetnya adalah target, maka rasa keadilan itu menjadi dikesampingkan. Oleh karena itu, yang diutamakan adalah rasa keadilan, bukan target penerimaan. Kalau kita mau mengakui bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara pajak. Kami lanjutkan. Sebagai informasi Pak Dirjen, kami sampaikan bahwa sepanjang tahun 2023 jumlah laporan pengaduan masyarakat dengan substansi perpajakan itu masih kecil. Masih relatif kecil. 5 laporan Ketua, sedikit. Namun demikian, angka yang sedikit ini bisa saja ke depan akan berpotensi naik apabila belum adanya perubahan perbaikan layanan publik di Direktorat Jenderal Pajak. Oleh sebab itu, dengan adanya PKS ini tidak saja untuk melakukan upaya percepatan penyelesaian laporan, namun juga sebagai upaya preventif dalam rangka mencegah terjadinya maladministrasi di bidang perpajakan. Ya, rekan-rekan, tadi Pak YK sudah menyampaikan bahwa selama ini laporan di bidang perpajakan atau pengaduan di bidang perpajakan sangat sedikit. Kenapa sangat sedikit? Karena banyak wajib pajak atau praktisi pajak yang belum mengetahui tupoksi atau job description daripada Ombudsman RI. Tentunya dengan PKS ini, masyarakat dibukakan wawasannya untuk dapat menggunakan layanan yang diberikan Ombudsman RI berkaitan dengan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya. Dan tentunya dengan adanya PKS ini diharapkan dugaan maladministrasi tidak meningkat, tapi justru dapat dikurangi. Sehingga kredibilitas pemeriksaan itu dapat semakin baik dan rasa keadilan dapat diberikan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak. Kami lanjutkan. Nah, begini Pak Dirjen, saat ini proses pemeriksaan pajak bukan hanya saja, ya, Ombudsman melihat bukan hanya saja sebagai instrumen untuk mengumpulkan pajak. Namun jika melihat kepada peristiwa masa lalu, ternyata proses pemeriksaan pajak juga dapat dilihat sebagai ruang untuk bermain-main dengan oknum petugas pajak. Rekan-rekan, yang disampaikan Pak YK tadi sudah terjadi di lapangan. Bahwa pemeriksaan pajak itu sebenarnya bukan hanya dalam konteks untuk menguji kepatuhan, tapi memang menjadi wadah atau ruang bagi oknum pemeriksa pajak untuk memancing di air kerut atau mencari kesempatan di dalam kesempitan ketika WP sedang dilakukan pemeriksaan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena satu, WP kurang memahami hak dan kewajiban. Yang kedua, WP kurang memahami hukum pajak dengan baik. Dan yang ketiga, WP mempunyai kekhawatiran akan keberlangsungan daripada usahanya. Sehingga mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Dengan demikian, ini digunakan sebagai kesempatan bagi oknum pajak untuk mencari keuntungan bagi oknum pajak tersebut. Kami lanjutkan. Dirjen, saya pun melihat bagaimana upaya Bapak keras untuk menangani hal ini. Namun juga selain itu proses pemeriksaan pajak juga saat ini mungkin berpotensi menjadi senjata utama mematikan usaha atau setidaknya dapat berdampak terhadap matinya pelaku usaha. Nah, biasanya ini ada tendensius untuk
membunuh oleh pesaingnya. Jadi kalau ada usaha pesaing misalnya Pak Dirjen, si A membayar pajak sekian miliar rupiah, si B lebih kecil. Bisa saja si B ini periksa aja ini nih, biar stres capek gitu kan misalnya gitu kan. Sehingga nanti ini mati, tapi pajak nanti nggak ada masalah karena bisa terbayar oleh pelaku usaha lainnya. Kami melihat ada potensi ke arah sana. Oleh karena itu pengawasan dalam proses pemeriksaan pajak merupakan kewajiban bersama. Ya, rekan-rekan, Pak YK juga menyampaikan bahwa pemeriksaan pajak ini dapat juga dijadikan sebagai wadah untuk pelaku usaha untuk kemudian berkompetisi atau membalas dendam kepada pelaku usaha yang lain dengan menggandeng atau menggunakan kendaraan pemeriksa pajak yang telah diberikan muatan sesuai dengan keinginan daripada pelaku usaha lain. Jadi hal ini tentunya dapat terjadi apabila ada oknum yang dapat ditunggangi untuk melaksanakan kepentingan daripada wajib pajak tertentu dalam rangka bersaing secara bisnis atau usaha, sehingga persaingan usaha menjadi kami lanjutkan. Seluruh komponen masyarakat agar pajak kita bermartabat dan masyarakat sejahtera. Pak Dirjen yang saya banggakan, kami mencatat dari semua keluhan proses pemeriksaan pajak ini terjadi di 3 proses pada intinya. Yang pertama, proses sebelum pemeriksaan. Contoh, layanan publik Ditjen Pajak pada tahap proses sebelum pemeriksaan ini adalah misalnya layanan administratif dalam penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan SP2DK. Ya, rekan-rekan, Pak YK menyampaikan bahwa dugaan maladministrasi ini terjadi sebenarnya bukan hanya pada saat pemeriksaan, tapi sebelum pemeriksaan, yaitu dugaan maladministrasi dalam penerbitan SP2DK. Kami lanjutkan. Ini adalah layanan administratif. Yang kedua misalnya proses saat pemeriksaan. Nah, contoh layanan publik Ditjen Pajak pada tahap ini adalah layanan administratif dalam penerbitan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ataupun SPHP dan juga surat ketetapan pajak SKP dan surat tagihan pajak. Karena atas dasar surat-surat inilah maka wajib pajak harus membayar sebesar yang ditagihkan. Rekan-rekan, yang kedua Pak YK menyampaikan mengenai hukum acara pemeriksaan pajak, ya, mulai daripada pengujian sampai kepada pembahasan dan pada akhirnya adalah penerbitan SKP. Beliau juga menyinggung mengenai pengujian pemeriksaan pajak, baik itu pengujian pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, yang dibuktikan dengan diselesaikannya pengujian melalui penerbitan SPHP. Jadi beliau menyampaikan bahwa penyelesaian pengujian itu dibuktikan dengan penyampaian SPHP. Sehingga kalau penyampaian SPHP itu dilanggar seperti yang kami sampaikan tadi, itu juga merupakan dugaan maladministrasi. Hukum acara pemeriksaan pajak dengan tegas telah mengatur bahwa penyelesaian pengujian harus diselesaikan dengan SPHP. Dan SPHP harus disampaikan paling lambat 6 bulan. Sehingga ketika itu dilanggar tanpa batas waktu yang jelas, tentunya itu merupakan dugaan maladministrasi atau dugaan pelanggaran hukum acara pemeriksaan pajak. Kami lanjutkan. Pada proses pasca pemeriksaan, contohnya itu adalah layanan publik dalam bentuk surat pembatalan ataupun juga pembetulan, baik SKP maupun STP. Nah, ini adalah layanan-layanan administratif yang ada di Ditjen Pajak. Dan pengeluarannya ataupun pembuatan surat-surat tadi akan turut bisa melihat apakah proses pemeriksaan ini sesuai dengan prosedurnya ataupun tidak. Rekan-rekan, selain daripada pemeriksaan pajak, Pak YK juga menyinggung beberapa layanan administrasi yang lainnya, termasuk permohonan pasal 36 Undang-Undang KUP dan juga permohonan pasal 16 Undang-Undang KUP. Sehingga itu termasuk dalam layanan administrasi. Dan apabila kemudian tidak dilakukan dengan benar, terdapat dugaan pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan jajaran. Kami lanjutkan. Kami mencatat, jadi kalau Pak Justinus biasanya ada tuh alat untuk mencatat berapa isu-isu yang ada di publik segala macam, maka setidaknya kami mencatat harapan-harapan publik Pak Dirjen. Oleh karena itu nanti mungkin arahan kita mempertemukan itu paling tidak untuk mengantisipasi ataupun yang 9 harapan publik ini bisa terlaksana. Apa saja harapan publik ini terkait pemeriksaan pajak? Pertama, rekan-rekan, Pak YK menyampaikan kepada Pak Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak harapan publik dalam pemeriksaan pajak. Dan tentunya ini dapat dilaksanakan apabila
hukum acara pemeriksaan pajak itu dilakukan dengan benar supaya tidak terjadi dugaan maladministrasi. Kita akan ikuti sebenarnya menurut kajian Ombudsman RI itu harapannya apa saja berkaitan dengan pemeriksaan pajak. Kita ikuti bersama. Harapannya itu adalah jangan ada phishing data. SP2DK hendaknya disertakan dengan lampiran berisikan informasi dari internal DJP. Banyak wajib pajak yang merasa terjebak dengan data dirinya sendiri. Rekan-rekan, dalam tataran empirik ini sudah sering terjadi ketika SP2DK disampaikan kepada WP, kemudian WP justru diminta atau disuruh untuk membuktikan sebaliknya. Sementara AR atau Fiskus tidak bisa membuktikan data mana, temuan mana yang dijadikan dasar bagi wajib pajak untuk melakukan pembetulan. Nah, ini juga merupakan kategori phishing data ya, atau menebak-nebak buah manggis saja. Jadi bukannya WP dimintakan keterangan berdasarkan data yang diminta oleh AR atau Fiskus, tapi justru data yang disampaikan adalah asumsi dan dugaan saja semata-mata, lalu kemudian WP diminta untuk membuktikan sebaliknya. Nah, ini yang disebut dengan phishing data oleh Pak YK, dan harapannya ini tidak terjadi lagi setelah adanya PKS ini berkaitan dengan SP2DK. Kami lanjutkan. Ada SP2DK yang lengkap, tapi kami pun melihat ada SP2DK yang tidak lengkap, gitu kan. Nah, terutama terkait data-data lampiran. Terus yang kedua, pemeriksaan pajak dilakukan secara humanis, Pak Teguh, gitu ya. Ya, rekan-rekan, yang kedua, Pak YK menyampaikan bahwa pemeriksaan pajak itu tentunya harus dilakukan secara humanis ya. Menurut kami, kalaulah pemeriksaan pajak itu dilakukan dengan hukum acara pemeriksaan pajak yang benar, setidak-tidaknya itu sudah bisa dikategorikan pemeriksaan pajak yang humanis. Yang terjadi di lapangan itu adalah hukum acara pemeriksaan pajaknya dikesampingkan karena semata-mata tanda petik dalam rangka mencari target penerimaan pajak sehingga menjadi terkesan tidak humanis. Jadi menurut kami sepanjang itu dilakukan berdasarkan hukum acara pemeriksaan pajak itu sudah cukup humanis. Apalagi kemudian dilakukan dengan perilaku yang baik dan akomodir tentunya setelah memenuhi semua hukum acara yang berlaku. Dan itu menjadikan pemeriksaan pajak menjadi lebih baik. Kami lanjutkan. Nah, kadang banyak saya mendengar bahwa wah kami kok ada oknum bias gitu ya. Biasnya itu begini, mereka dianggap mengintimidasi wajib pajak. Mereka dianggap menakut-nakuti wajib pajak. Atau dengan pemaksaan bahkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak tertentu. Nah ini juga kami tangkap isu ini sebagai perhatian kita bersama. Rekan-rekan, apa yang disampaikan oleh Pak YK ini memang sudah lama terjadi di lapangan ya. Kenapa? Karena dalam kasus PT Arion Indonesia saja patut diduga tim pemeriksa itu sudah mengarahkan kepada konsultan pajak tertentu supaya kemudian konsultan pajak itu dapat dengan mudah melakukan dugaan kong kali kong dengan pemeriksa pajak. Jadi ini bukan hal yang baru dan bukan hanya terjadi di PT Arion Indonesia tapi juga terjadi di wajib pajak yang lain. Kemudian tadi Pak YK menyampaikan adanya dugaan intimidasi atau perilaku bias ya. Dan intimidasi itu memang sering terjadi juga dalam pemeriksaan pajak. Contohnya adalah ketika wajib pajak disampaikan oleh pemeriksa pajak bahwa kalau kemudian wajib pajak tidak kooperatif, maka nanti kami akan periksa di tahun-tahun yang lainnya. Tentu ini mengintimidasi wajib pajak dan tentu wajib pajak menjadi khawatir dan takut. Oleh karena itu, dengan adanya PKS ini diharapkan apabila rekan-rekan mengetahui ada klien rekan-rekan atau wajib pajak yang rekan-rekan sedang tangani dan sedang dilakukan pemeriksaan pajak, kemudian terjadi dugaan intimidasi sebagaimana yang Pak YK tadi sampaikan, maka rekan-rekan diharapkan untuk dapat membuat laporan atau pengaduan kepada Ombudsman RI. Kami lanjutkan. Terus juga poin ketiga, jika ada kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, maka DJP perlu menerangkan secara rinci kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Banyak kasus wajib pajak merasa saya tidak tahu, tapi saya harus membayar dan disuruh untuk membuktikan sendiri.
Rekan-rekan, ini adalah salah satu informasi baik yang disampaikan oleh Pak YK dan ini harusnya dijadikan sebagai perbaikan internal bagi Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya karena di dalam pemeriksaan pajak banyak ditemukan kasus-kasus di mana yang membuktikan itu bukan pemeriksa pajaknya tapi wajib pajaknya. Dan ini bertentangan dengan hukum acara pemeriksaan pajak karena kalau berkaitan dengan pemeriksa pajak mendalilkan adanya katakanlah PPh kurang bayar, maka yang harus membuktikan adalah pemeriksa pajaknya, bukan wajib pajaknya. Tentu pemeriksa pajak dengan menggunakan data atau informasi yang dimiliki dapat menyampaikan kepada wajib pajak bahwa ada temuan PPh yang belum dilaporkan. Nah, temuan itulah yang kemudian ditanyakan kepada wajib pajak. Bukan kemudian koreksi itu dilakukan tapi tidak disampaikan underlying dokumennya atau underlying grounds-nya itu seperti apa. Kenapa kemudian ada temuan, dasarnya apa. Nah, itu yang kemudian di dalam praktek sering dipaksakan supaya wajib pajak yang membuktikan. Nah, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi kalau pemeriksa pajak memahami hukum acara pemeriksaan pajak dengan baik dan kalau kemudian pemeriksaan pajak itu dilakukan dengan pelaksanaan hukum administrasi yang baik dan benar sehingga dugaan maladministrasinya dapat diminimalisir. Kami lanjutkan. Terus yang keempat, mudah berkonsultasi. Nah, saya kebetulan juga pernah konsultasi, saya taunya Bu Dewi. Saya tiba aja, Bu, kalau cara ngitung pajak ini gimana sih? Nah, saya kebayangkan kalau orang mau konsultasi sekarang kemana? Dulu katanya ada representatif ya gitu ya. Account representatif. Dan wajib pajak katanya nyaman pada saat itu. Karena setiap akun representatif mendampingi beberapa wajib pajak. Dan kalau ada konsultasi pertanyaan itu langsung dilayani. Dan sekarang ternyata itu tidak ada. Nah, saya juga ini tidak tahu. Ini keluhan-keluhan yang saya catat. Tentunya di balik ini semua pasti ada reasonnya. Ya. Rekan-rekan, yang disampaikan Pak YK tadi mungkin maksudnya adalah fungsi daripada account representatif. Yang dimaksud dengan account representatif itu adalah orang yang ditugaskan untuk memberikan layanan kepada wajib pajak tertentu. Dan orang tersebut dulu yang mempunyai fungsi bukan saja melakukan pengawasan, melakukan penagihan, tapi juga melakukan edukasi. Ya, jadi edukasi itu meliputi konsultasi. Namun sekarang, ya, dengan adanya PMK yang terbaru, fungsi daripada AR bukan lagi melakukan edukasi, tapi murni melakukan pengawasan dan juga murni melakukan penegakan hukum bahkan. Dibuktikan dengan AR itu kemudian banyak yang menjadi tim pemeriksa. Bahkan kemudian AR dalam SP2DK tidak hanya hadir sendirian, tapi kemudian didampingi juga oleh tim penyidik pajak dari Kanwil. Sehingga dengan demikian fungsi AR tidak lagi dalam konteks mengedukasi, tapi sudah dalam konteks untuk mencari salahnya wajib pajak di mana. Ya, sehingga lebih murni kepada proses pengawasan dan penegakan hukum. Kami lanjutkan. Cuma ini tadi harapan-harapan. Jadi mudah berkonsultasi, saat ini banyak wajib pajak yang merasa kesulitan jika ingin meningkatkan literasinya terhadap persoalan pajak. Nah ini Pak Dirjen, mengapa nanti kita connectingkan Kanwil dan semua lini terdepan Ombudsman. Jadi jika ada masalah, ini masalah yang harus ditangani oleh Ombudsman atau bukan? Jika persoalannya adalah literasi, maka kita bisa sambungkan dengan kontak person kita nanti di Dirjen Pajak misalnya. Rekan-rekan, kembali lagi kami perlu tekankan bahwa fungsi edukasi itu ke depannya memang semakin hari semakin minim. Dan ini memang sejalan dengan teori fiksi dalam hukum, di mana ketika peraturan perundang-undangan diundangkan, maka setiap warga negara dianggap tahu. Dan oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak untuk mencari tahu peraturan perundang-undangan yang diundangkan agar dapat melaksanakannya. Karena ketika tidak dilaksanakan, memang demi hukum, masyarakat tersebut atau warga negara tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu, dari sekarang tidak ada pilihan lagi, kecuali memang ada PMK baru yang akan diterbitkan, dan kecuali memang fungsi edukasi itu akan ditegakkan kembali. Namun, sepertinya peran daripada edukasi itu ke depannya akan hilang, dan diharapkan masyarakat Indonesia harus semakin cerdas dengan inisiatif sendiri, bukan dengan edukasi yang diberikan, tapi atas inisiatif sendiri untuk menghindari sanksi pajak. Kami lanjutkan. Yang kelima adalah harapannya proses pemeriksaan pajak dilakukan dengan mengikuti regulasi yang berlaku. Saya pikir ini harapan kita semua. Rekan-rekan, harapan berikutnya disampaikan Pak YK adalah Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya dapat menerapkan hukum berdasarkan
ketentuan yang berlaku atau berdasarkan regulasi. Ini harapan yang tentunya sudah sangat terkenal dan sangat normatif. Tapi kenyataannya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, banyak AR, banyak tim pemeriksa pajak, banyak tim peneliti keberatan, banyak tim peneliti pembatalan SKP ataupun STP, banyak tim peneliti pembetulan yang tidak menguasai hukum acara dalam kegiatan perpajakan. Baik itu hukum acara SP2DK, hukum acara pemeriksaan pajak, hukum acara keberatan, hukum acara pembatalan SKP dan STP, hukum acara pembetulan SKP dan STP. Dibuktikan dengan penafsiran hukum mereka yang keliru, karena mereka sebagian besar dan hampir semuanya berpendapat bahwa hukum itu bisa dilanggar, apalagi hukum pajak bisa dilanggar sepanjang tidak ada rumusan norma mengenai sanksi. Rumusan norma yang melarang itu tidak cukup, karena rumusan norma yang melarang tanpa rumusan norma sanksi menurut Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya dapat tetap dilanggar. Yang tidak dapat dilanggar adalah rumusan norma yang melarangnya dan rumusan norma mengenai sanksinya. Jika kedua hal itu sudah diatur dengan jelas dalam hukum perpajakan, baru kemudian mereka menganggap itu tidak boleh dilanggar. Tapi sepanjang tidak diatur dengan jelas kedua-duanya dalam hukum perpajakan, maka mereka berpendapat tetap boleh dilanggar. Contohnya, tadi saya katakan, rumusan norma yang melarang SPHP disampaikan lebih dari 6 bulan hanya ada dalam PMK. Tapi rumusan norma mengenai sanksinya tidak ada di dalam PMK maupun Undang-Undang KUP. Adanya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sehingga menurut mereka, hal itu boleh dilanggar, dan kalaupun dilanggar itu tidak menyebabkan SKP atau STP batal. Ini adalah pemahaman yang keliru ya, yang udah berkembang puluhan tahun di negeri kita, apalagi dikaitkan dengan target penerimaan pajak. Dan ini sudah terjadi seringkali di KPP, di Kanwil, bahkan di pengadilan pajak. Dan penafsiran ini bukan penafsiran yang baru, tapi sudah penafsiran yang mendarah daging, dan oleh karena itu perlu dilakukan koreksi. Dan kami sudah sampaikan ini di Fakultas Hukum, di mana kami mengajar bahwa itu tidak mencerminkan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang atau pembuat hukum. Kami lanjutkan. Yang keenam, nah ini juga yang banyak juga kami dapatkan informasi, adanya kejelasan dalam masa pemeriksaan pajak. Jadi masa pemeriksaan pajak tuh kapan, berapa lama? 6 bulan kah, 3 bulan kah? Begini ini kata mereka, Pak Yeka kalau diperiksa pajak itu denyut jantung tuh langsung berdetak. Gitu. Rekan-rekan, apa yang disampaikan Pak YK itu sangat benar sekali, dan itu yang dimaksud oleh Pak YK dalam hukum acara pemeriksaan pajak adalah pengujian atau tahap pengujian. Tahap pengujian itu telah jelas diatur dalam hukum acara pemeriksaan pajak paling lama 6 bulan. Lalu oleh pemeriksa pajak, mereka berpendapat bahwa pengujian itu atau penyampaian SPHP itu boleh dilakukan melebihi 6 bulan. Bahkan ada yang sampai 2 tahun tanpa adanya perpanjangan. Kenapa? Karena mereka berpendapat tidak ada rumusan norma mengenai sanksi. Rumusan norma mengenai larangannya ada di dalam PMK, tapi rumusan normanya tidak ada, rumusan norma mengenai sanksi tidak ada dalam PMK. Jadi mereka berpendapat boleh dilanggar. Lagi pula menurut mereka masa 5 tahun belum daluarsa. Padahal mereka tidak paham masa 5 tahun itu adalah penerbitan SKP, bukan masa pengujian atau penyampaian SPHP. Nah, ini yang kemudian menurut kami harus diluruskan ya, supaya pemeriksaan pajak itu menjadi berkeadilan dan hukum pajak bisa ditegakkan. Kami lanjutkan. Yang tadinya tidur nyenyak menjadi gelisah. Pertanyaannya mau sampai kapan? Nah ini harus ada informasi juga harapannya gitu. Kami ini diperiksa pajak mau berapa lama katanya. Ya gitu. Nah terus yang ketujuh, adanya proses pembahasan informasi dan pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara transparan. Nah ini terakhir saya sangat senang sebetulnya ketika saya mau menuliskan ini tuh ada isu ini, tetapi saya belum menemukan buktinya. Karena waktu Pak Teguh ngajak jalan-jalan ke saya, proses pemeriksaan itu direkam. Ada CCTV-nya, ada alat rekamannya. Nah sementara ada masyarakat mengatakan, Pak kami ini kalau di sidang diminta untuk membawa bukti rekaman. Nah kami kan tidak pernah merekam. Saya bilang, oh ada, di pajak itu ada rekamannya, jadi nggak usah khawatir. Mestinya tinggal dimintakan saja ke Ditjen Pajak, pasti itu ada. Karena sepanjang pengetahuan saya direkam gitu. Nah ini.
Rekan-rekan, apa yang disampaikan oleh Pak YK ini merupakan masukan yang luar biasa. Dan saya pikir Dirjen Pajak dan jajarannya tidak mengantisipasi, atau mereka mungkin setengah kaget saja. Kalau tidak benar-benar kaget, karena Pak YK bisa memahami hukum acara pemeriksaan pajak dengan baik, khususnya dalam tahapan pembahasan. Pak YK menyampaikan bahwa pembahasan itu harus transparan, dan kami sangat setuju itu. Dan untuk membuktikan transparansi dalam pembahasan, tentu harus dibuktikan dengan adanya peliputan secara elektronik, ya, atau peliputan audiovisual. Kenyataannya, justru Dirjen Pajak dan jajarannya sendiri yang melarang dengan menggunakan Nota Dinas nomor 1 tahun 2024, sebelumnya dengan Nota Dinas tahun 2023 yang mewajibkan pemeriksa pajak untuk merekam atau meliput audiovisual. Nota Dinas ini kita tahu bukan merupakan dasar hukum, namun digunakan oleh kepala kantor dan tim pemeriksa untuk melarang wajib pajak melakukan peliputan audiovisual. Padahal nota dinas itu sebenarnya adalah perintah untuk merekam audiovisual bagi pemeriksa pajak, bukan untuk melarang wajib pajak melakukan peliputan audiovisual. Sehingga ini dijadikan sebagai salah kaprah dan salah tafsir oleh Dirjen Pajak maupun pemeriksa pajak. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak YK harusnya memberikan masukan kepada Dirjen Pajak, khususnya Pak Suryo Utomo, untuk melakukan perubahan terhadap nota dinas yang Pak Dirjen sendiri buat, khususnya nomor 1 tahun 2024, ya. Apalagi nota dinas itu melarang wajib pajak melakukan peliputan. Faktanya yang Pak Eka sampaikan tadi adalah banyak sekali pembahasan yang tidak diliput audiovisual, dan ketika maju ke persidangan tidak ada audiovisualnya. Jadi apapun hal-hal yang terjadi selama pembahasan, baik itu upaya intimidasi, baik itu upaya dugaan melanggar hukum, atau upaya-upaya lain yang intinya adalah memojokkan wajib pajak, tidak dapat dibuktikan karena tidak ada peliputan atau perekaman audiovisual. Dan ini terjadi karena Nota Dinas nomor 1 tahun 2024. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa ada Per 7 atau Peraturan Dirjen Pajak yang mewajibkan untuk merekam bagi tim pemeriksa pajak secara audiovisual. Nah, Per itu mewajibkan tim pemeriksa pajak. Namun, oleh tim pemeriksa pajak dan kepala kantor dimaknai sebagai larangan bagi wajib pajak. Padahal Nota Dinas itu hanya mengatur mengenai kewajiban yang berlaku internal bagi tim pemeriksa pajak. Namun dipaksakan oleh tim pemeriksa pajak dan juga oleh kepala kantor sebagai larangan bagi wajib pajak untuk meliput. Padahal tidak ada norma hukum yang mengatur bahwa wajib pajak dilarang meliput audiovisual dalam pembahasan. Apalagi pembahasan itu dilakukan terhadap data dan informasi yang semuanya berasal dari wajib pajak, diberikan oleh wajib pajak dan berkaitan dengan perusahaan wajib pajak. Sehingga penerapan hukum pajaknya menjadi agak carut-marut dan kebablasan, ya. Dan sepertinya Dirjen Pajak dan jajarannya kurang mengerti makna hukum daripada nota dinas yang kemudian dipaksakan sebagai dasar hukum. Padahal nota dinas itu bukan merupakan dasar hukum yang diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini masukan bagi Dirjen Pajak dan jajarannya untuk mengevaluasi nota dinas tersebut, ya. Karena kalau tidak, maka Per 7, SE 12 dan SE 10 itu dapat dimaknai sebagai dasar hukum. Padahal SE 12 dan SE 10 ketentuan itu bukan merupakan dasar hukum. Hanya berlaku bagi internal Direktorat Jenderal Pajak dan tidak berlaku bagi wajib pajak. Kami lanjutkan. Nah, terus yang 8, memberikan ruang luas kepada wajib pajak untuk melakukan pembelaan terakhirnya, meskipun menurut mereka kadang ini pembelaan ini juga hanya terkesan ya udah hanya sekedar formalitas saja. Saya berharap juga sebetulnya tidak seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Pak YK lagi-lagi ini merupakan suatu fakta yang terungkap, ya, dan ini menunjukkan bahwa Pak YK itu memahami hukum acara pemeriksaan pajak dengan baik. Apa yang disampaikan Pak YK itu sebenarnya konteks dari pembahasan dan pemeriksaan QA atau Quality Assurance. Pembahasan itu harusnya dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan alat bukti pada saat yang bersamaan, menanyakan kepada tim pemeriksa pajak alat bukti apa yang digunakan dalam melakukan koreksi. Nah, ketika pembahasan dilakukan, wajib pajak menyampaikan alat bukti mereka, namun pemeriksa pajak tidak bisa menyampaikan alat bukti dalam melakukan koreksi, tapi pemeriksa pajak tetap melakukan koreksi
Karena semata-mata mereka mengatakan, ya sudah, silakan saja kalau Bapak Ibu tidak mau, setuju dengan kami, sepakat dengan kami, silakan menempuh upaya hukum lanjutan. Silakan mengajukan permohonan QA, silakan mengajukan keberatan, silakan mengajukan banding. Meskipun mereka tidak pernah mengatakan silakan mengajukan gugatan. Namun demikian, ini memberikan bukti di lapangan bahwa sebenarnya pembahasan itu adalah formalitas seperti yang disampaikan Pak YK tadi. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya pembahasan itu. Karena apa? Karena wajib pajak sudah mempertahankan SPT-nya, namun tetap dikoreksi oleh pemeriksa pajak meskipun pemeriksa pajak tidak punya alat bukti apalagi dasar hukum. Nah, sehingga menurut kami pembahasan ini tidak efektif, hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja. Dan kalau begitu, sebenarnya ke depan kami mengusulkan dalam hukum acara pemeriksaan pajak tidak perlu lagi pembahasan, ya. Dari pemeriksaan kemudian diterbitkan saja SPHP, kemudian bisa diajukan langsung gugatan, karena pembahasan ini hanya merupakan formalitas yang mana tidak bermanfaat buat wajib pajak kalau pemeriksa pajaknya tidak mempertimbangkan semua alat bukti wajib pajak dan pada saat yang bersamaan tidak bisa membuktikan alat bukti yang digunakan dalam koreksi, ya. Dan oleh karena itu, maka menurut kami ini yang disampaikan oleh Pak YK, pembelaan wajib pajak itu menjadi tidak bermanfaat alias sekedar formalitas saja, ya. Karena apapun yang dilakukan WP tetap tidak dipertimbangkan oleh tim pemeriksa pajak. Kami lanjutkan. Dan yang terakhir, Ditjen DJP dapat memberikan sanksi yang tegas kepada oknum pegawai pajak yang melanggar aturan. Nah, itu ada 9 harapan wajib. Yang terakhir, harapannya adalah Dirjen Pajak dapat memberikan sanksi kepada oknum-oknum atau tim pemeriksa pajak yang kemudian melanggar hukum acara pemeriksaan pajak, melanggar integritas ASN atau pegawai negeri sipil. Kenyataannya dalam lapangan ini susah sekali diterapkan. Kenapa? Karena mereka itu mindsetnya sederhana saja, bagaimana mencari penerimaan negara dari pajak. Jadi yang terjadi di lapangan, mereka akan melakukan koreksi, ya, setinggi-tingginya. Kalau wajib pajak tidak suka, silakan tempuh upaya hukum. Toh juga kan ada lembaga keberatan, ada lembaga banding, ada lembaga gugatan, kemudian ada lembaga QA, kemudian ada lembaga pembatalan, ada lembaga pembetulan. Jadi itu semua mereka lakukan hanya formalitas saja. Nah, semata-mata karena mereka menganggap bahwa kalau nggak ada benefit buat mereka, untuk apa ditanggapi wajib pajak? Dan kalau wajib pajak itu merasa dizolimi, silakan menempuh upaya hukum. Nah, ini yang kemudian menjadikan pemeriksaan pajak itu menjadi jauh dari rasa keadilan. Kenapa? Karena pada akhirnya semuanya berujung kepada sengketa. Dan oleh karena itu, kalau rekan-rekan tahu, sengketa pajak dari tahun ke tahun bertambah banyak. Kenapa? Karena lembaga yang ada di luar pengadilan pajak tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, itu sebabnya Ombudsman RI sebagai lembaga eksekutif juga sangat membantu dalam rangka untuk meminimalisir dugaan maladministrasi supaya pemeriksaan pajak tidak dilakukan hanya berdasarkan formalitas saja, tapi dilakukan demi menegakkan rasa keadilan. Kami lanjutkan. Pajak yang saat ini kami coba tampung dan ini bisa dimitigasi ke depannya agar 9 harapan ini bisa terrealisasi. Hadirin yang saya hormati, perlu saya tekankan bahwa perjanjian kerjasama ini bukan hanya sebuah acara seremonial, karena isinya penandatanganan di atas lembar kertas, tetapi merupakan sebuah komitmen bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, yang lebih transparan, yang lebih akuntabel bagi masyarakat. Melalui perjanjian kerjasama ini diharapkan terjadi pertukaran informasi yang lebih efektif, pemecahan masalah yang lebih cepat, serta peningkatan kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di sektor perpajakan. Keberhasilan ini tidak hanya akan dirasakan oleh Ombudsman dan Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi juga saya yakin oleh seluruh masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan dari layanan publik yang diberikan. Sebagai penutup, mari kita sambut dan dukung perjanjian kerjasama ini dengan penuh semangat dan optimisme. Semoga kerjasama yang baik antara Ombudsman dan Direktorat Jenderal Pajak ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan dapat menjadi contoh bagi lembaga-lembaga pemerintahan lainnya
dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Rekan-rekan, Pak YK sudah memberikan penutup dari kata sambutannya yang pada intinya beliau ingin menyampaikan bahwa mudah-mudahan dengan adanya PKS ini dugaan pelanggaran maladministrasi dapat terminimalisir. Dan mudah-mudahan dengan adanya PKS ini banyak masyarakat yang boleh diberikan layanan lebih baik dari hari ke hari. Dan tentunya apa yang selama ini belum dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya tentu diharapkan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya supaya PKS ini tidak hanya sekedar perjanjian seremonial saja tapi dapat diterapkan menjadi kenyataan di dalam kesehariannya sehingga banyak warga masyarakat yang mendapatkan manfaat. Dan selain itu, penandatanganan PKS ini juga dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat khususnya wajib pajak ya untuk dapat memahami hak dan kewajibannya dan mengetahui kemana mereka harus menyampaikan laporan atau pengaduan terkait dugaan maladministrasi. Kami lanjutkan. Terakhir, perkenankan kami sampaikan terima kasih dan perhatian atas perhatian dan kerjasama yang baik dari seluruh jajaran Dirjen Pajak ke Pak Ketua. Dari saya berkomunikasi dengan Pak Suryo Utomo, ya keluhannya cuma satu. Kenapa baru sekarang, itu aja sih. Lagi-lagi Pak YK ingin menyampaikan kenapa penandatangan PKS ini baru dilakukan sekarang setelah begitu banyak laporan yang masuk kepada Ombudsman. Dan menurut Pak YK seharusnya ini dilakukan jauh sebelumnya. Sehingga dengan demikian data dan informasi itu dapat diterima oleh Ombudsman dengan baik dan layanan publik dapat diberikan. Dan tentunya warga masyarakat dapat mendapatkan manfaat daripada keberadaan Ombudsman Republik Indonesia. Kami lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat anggota Ombudsman Republik Indonesia. Baik rekan-rekan, itu sementara yang dapat kami sampaikan. Apabila rekan-rekan mempunyai persoalan atau kasus berkaitan dengan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya, rekan-rekan dapat menyampaikan laporan itu atau menyampaikan pengaduan itu langsung kepada Ombudsman RI, khususnya kepada pengampu Bapak YK Hendra Fatika selaku pengampu Keasistenan Utama 3 Ombudsman RI yang membidangi perpajakan. Dan apabila rekan-rekan punya kesulitan bagaimana menyampaikan laporan atau pengaduan tersebut, rekan-rekan dapat menghubungi kami sehingga kami dapat membantu rekan-rekan untuk menyampaikan pengaduan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Selamat sore.